Hai, kami dari kelompok Metabloom yang terdiri dari Heskel Victorio, Alfidian Indianaya, Aloysius Giovanni Donito akan mempresentasikan tentang uji ketahanan senyawa fenolik pada pengolahan saus tomat berdasarkan persen hasil dan aktivitas antiplatelet. Tahukah kamu pembunuh paling berbahaya di dunia? Apakah teroris, narkoba, hiu? Bukan. Jawabannya adalah CVD. CVD atau cardiovascular disease dalam 12 tahun ini telah menjadi penyebab utama kematian di dunia. Contohnya, penyakit stroke dan jantung koroner. CVD diawali dengan adanya aterosklerosis dan pembentukan trombus oleh platelet. Platelet yang ada dalam pembuluh darah, jika diinduksi oleh senyawa tertentu, salah satunya ADP, dapat menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah. Nah, sekarang, tahukah kalian cara untuk mencegah CVD? Apakah dokter dengan obatnya, Jokowi dengan kebijakannya, atau Pak Intan dengan metabolomiknya? Ternyata, untuk mencegah CVD adalah hanya dengan mengkonsumsi tomat secara teratur. Tomat mengandung senyawa fenol, yaitu senyawa asam klorogenat, caffeic acid, paracoumaric acid, dan ferulic acid telah terbukti dapat menghambat agregasi platelet, sehingga dapat mencegah terjadinya aterosklerosis. Berkembangnya pola konsumsi masyarakat menyebabkan tomat tidak hanya dikonsumsi dalam bentuk tomat segar, melainkan produk olahannya. Akan tetapi, kesadaran masyarakat akan manfaat buah tomat dan produk olahan tersebut masih sangat kurang. Hal tersebut dapat terlihat dari rendahnya tingkat konsumsi dan produksi di Indonesia. Produksi tomat di Indonesia hanya 6,3 ton per ha, lebih rendah jika dibandingkan di Taiwan, Saudi Arabia, dan India. Berikutnya, kami akan membahas mengenai tomat dan produk olahan tomat, dalam hal ini saus tomat. Seperti yang kita ketahui, dalam membuat saus tomat, dalam prosesnya melibatkan berbagai perlakuan termal yang meliputi pengeringan, pemanasan, dan pasteurisasi. Seperti yang kita ketahui pula, perlakuan termal umumnya dapat merusak senyawa-senyawa yang terdapat pada saus tomat. Tetapi, dalam hal ini, yang ingin diuji adalah bagaimana perlakuan panas berpengaruh terhadap keberadaan senyawa fenol dan aktivitas antiplateletnya. Ternyata, berdasarkan penelitian tahun 2012, senyawa fenol tersebut stabil dalam kondisi panas dan zat antioksidannya juga demikian, sehingga aktivitas antiplateletnya meningkat setelah perlakuan panas. Pendekatan yang akan kami lakukan dalam penelitian kali ini ada 3. Yang pertama adalah analisis metabolit pada tomat dan produk olahannya menggunakan HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Tujuannya adalah menunjukkan variasi konsentrasi tertinggi suatu metabolit spesifik. Contohnya adalah senyawa fenol. HPLC, prinsip dasarnya adalah perbedaan kelarutan antara metabolit yang ada dalam tomat maupun produk olahannya. Pendekatan berikutnya adalah uji aktivitas antiplatelet senyawa ekstrak tomat dan senyawa dari produk olahan tomat untuk melihat mana yang paling efektif dalam menghambat agregasi platelet. Dalam uji ini akan digunakan ADP sebagai induksi agregasi platelet. Berikutnya adalah analisa diversitas mikroorganisme yang terkandung dalam sampel tomat maupun produk olahannya dengan menggunakan denaturing gradient gel electrophoresis atau DGGE. Nah, setelah teman-teman tadi dengar, ternyata penting kan konsumsi tomat maupun saus tomat. Nah, untuk itu kita akan melakukan aplikasi pendekatan metabolisme tersebut dengan metode yang lebih nyata. Nah, gimana sih metode itu diaplikasikan? Pertama-tama, kita harus menyediakan sampel tomat. Sampel tomat di sini kita bagi menjadi 2 sampel tomat yang berbeda. Nah, sampel tomat ini kemudian terlebih dahulu akan dianalisa dengan metode DGGE atau denaturing gradient gel electrophoresis yang tadi telah dijelaskan sebelumnya. Analisa ini dilakukan untuk melihat profil diversitas dari mikroba yang ada di dalam tomat. Kemudian dilakukan analisa dengan metode HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Nah, analisa ini dilakukan untuk melihat profil metabolit yang ada di dalam sampel tomat. Selain itu, analisa HPLC ini juga dilakukan untuk melihat
konsentrasi fenol yang ada di dalam sampel tomat. Kenapa konsentrasi fenol? Karena senyawa fenolik yang terdapat dalam tomat diduga merupakan senyawa yang dapat memiliki aktivitas antiplatelet. Nah, untuk itu, hasil dari HPLC berupa perbandingan konsentrasi fenol tersebut kemudian akan diuji lebih lanjut untuk melihat aktivitas antiplatelet dari senyawa turunan fenol yang ada di dalam sampel tomat tersebut. Nah, kemudian sampel tomat tersebut akan kita olah menjadi saus tomat. Kenapa saus tomat? Karena saus tomat merupakan produk olahan tomat yang paling umum digunakan di dunia. Nah, untuk itu kita akan mengolah tomat yang tadi telah diuji menjadi saus tomat. Saus tomat ini juga dari penelitian yang sudah ada ternyata memiliki aktivitas antiplatelet yang lebih tinggi dibandingkan dari tomat biasa. Untuk itu, saus tomat kemudian akan dianalisa dengan metode yang sama dengan metode analisa terhadap sampel tomat. Nah, saus tomat akan diuji dengan metode DGE untuk melihat profil diversitas mikroba dan diuji juga dengan metode HPLC untuk melihat profil metabolit dan konsentrasi senyawa fenolik yang ada di dalam saus tomat. Nah, bagaimana cara membuat saus tomat tersebut? Nah, proses pembuatan saus tomat tentunya dimulai dengan adanya tomat. Nah, tomat tersebut kemudian akan mengalami proses pencucian. Kemudian setelah dicuci, tomat akan dikukus sebelum kemudian digiling. Setelah mengalami proses penggilingan, tomat akan disaring dan kemudian dimasak hingga teksturnya menjadi seperti saus tomat. Nah, setelah saus tomat jadi, saus tomat akan dikemas. Nah, setelah proses pengemasan beserta saus tomat di dalamnya akan mengalami proses sterilisasi lanjutan untuk mencegah adanya kontaminan-kontaminan yang tidak diharapkan. Nah, kemudian analisa DGE. Nah, analisa DGE yang dilakukan hanya sebatas staining dan visualisasi. Kenapa demikian? Karena tujuan DGE yang kami lakukan adalah untuk melihat diversitas dari mikroba yang ada dalam tomat. Jadi, tahap DGE ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu melakukan amplifikasi fragmen 16S dengan metode PCR, kemudian gel casting, dan staining dan visualization. Nah, kemudian adalah HPLC. Nah, bagaimana HPLC dilakukan? Tentunya pertama-tama harus dipersiapkan alat dan bahan untuk metode HPLC ini. Nah, setelah alat dan bahannya tersedia seperti larutan, mesinnya, dan lain-lain sudah siap, baru kita akan melakukan pembuatan larutan sampel. Pembuatan larutan sampel dibuat dengan mencampurkan sampel dan beberapa reagen seperti pelarut. Kemudian sampel dapat diinjeksi ke dalam alat. Nah, setelah sampel diinjeksi, alat akan diatur sesuai dengan kebutuhan, lalu dijalankan. Nah, dari HPLC ini akan muncul output berupa peak yang akan dicatat. Peak-peak inilah yang nanti akan dianalisa. Nah, setelah itu digunakan lipopilizer dan sebelum kemudian alat kembali dibereskan. Berikut adalah timeline kerja yang akan kami lakukan. Terakhir, budget. Kami akan menggunakan sampel tomat dari 2 jenis saus tomat. Yang pertama adalah tomat organik, yang kedua adalah tomat yang konvensional. Harga di pasaran berkisar antara 6.000 sampai 10.000 per kilogramnya. Kami berencana menggunakan 2 kg untuk setiap sampelnya. Kemudian, pembuatan saus tomat dibutuhkan dana sebesar 20.000 untuk pembelian rempah dan pengawetnya. Kemudian di DGE 1 juta rupiah, HPLC 2.800.000 rupiah, uji platelet 1 juta rupiah, pembuatan laporan 50.000, sehingga totalnya 4.900.000 rupiah. Terima kasih.